Banyak orang itu mungkin mendengar kata BI rate, kemudian rupiah melemah, mereka tuh biasanya langsung nge-skip gitu loh. Betul. Merasa bahwa itu hanya untuk orang-orang yang paham ekonomi aja nih. Tapi nyatanya dampaknya itu tuh kerasa sampai ke dompet kita. Betul. Belanja harian. Nah, dari sudut pandang Insight sendiri, itu tuh gimana sih Mbak? Oke, ini menarik banget ya Mbak. Tadi kita bahas soal rupiah, BI rate, ataupun suku bunga. Di mana hal-hal tersebut adalah salah satu dari aspek makroekonomi. Jadi apapun yang terjadi pada aspek makroekonomi tersebut, pada ujungnya akan berdampak kepada kebutuhan kita sehari-hari nih Mbak. Kenapa sih harga barang-barang sekarang semakin naik atau semakin mahal rasanya? Nah, ini ada kaitannya dengan pelemahan rupiah. Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 rupiah per liter per 10 Juni tahun 2026. Rupiah melemah hingga menyentuh level 18.000 per dolar AS. Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% per tanggal 18 Juni 2026. Dampaknya langsung terasa. Isi bensin makin mahal, ongkos transportasi naik, harga barang di supermarket ikut bergerak karena biaya distribusi dan juga biaya produksi yang meningkat. Sehingga daya beli masyarakat perlahan mulai tergerus. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa ini semua bisa terjadi dalam waktu yang begitu berdekatan? Dan sebagai investor reksadana, langkah seperti apa yang seharusnya kita ambil? So welcome to IOCast by IOFest, a real conversation about money, market, and decision that matter. Saya Cendri Sudirman yang akan menemani teman-teman dalam sesi diskusi hari ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Visila Afla Nindya selaku Distribution and Business Alliance dari Insight Investment Management. Halo Mbak Visila, terima kasih untuk kesediaannya udah menjadi narasumber di episode IOCast yang kedua. Iya, selamat sore Mbak Cendri. Terima kasih banyak lo undang Insight di acara IOCast ini ya. Oke, gimana kabarnya Mbak? Baik-baik, gimana Mbak Cendri kabarnya? Aku baik banget. Tapi mungkin portofolio kita yang masih agak kurang baik ya. Bener banget nih. Aduh, di awal udah bahas portofolio yang kurang baik nih. Nah, Mbak, kita mulai aja. Tadi kan aku udah opening, ada suku bunga, kemudian the Fed. Nah, Mbak Visila, aku mulai dari yang paling dekat dulu. Banyak orang itu mungkin mendengar kata BI rate, kemudian rupiah melemah, mereka tuh biasanya langsung nge-skip gitu loh. Betul. Merasa bahwa itu hanya untuk orang-orang yang paham ekonomi aja nih. Tapi nyatanya dampaknya itu tuh kerasa sampai ke dompet kita. Betul. Belanja harian. Nah, dari sudut pandang Insight sendiri, itu tuh gimana sih Mbak? Oke, ini menarik banget ya Mbak. Tadi kita bahas soal rupiah, BI rate, ataupun suku bunga. Di mana hal-hal tersebut adalah salah satu dari aspek makroekonomi. Jadi apapun yang terjadi pada aspek makroekonomi tersebut, pada ujungnya akan berdampak kepada kebutuhan kita sehari-hari nih Mbak. Kenapa sih harga barang-barang sekarang semakin naik atau semakin mahal rasanya? Nah, ini ada kaitannya dengan pelemahan rupiah. Ketika rupiah melemah dan perusahaan itu melakukan impor atau membeli bahan baku dari luar negeri dan bayarnya pakai dolar, itu pasti akan semakin mahal. Ketika harga bahan baku naik, otomatis biaya produksinya juga akan meningkat dong. Ketika biaya produksi meningkat, biaya transportasi atau distribusi meningkat, otomatis harga barangnya akan semakin mahal dan itu akan meningkatkan harga jual. Akhirnya, masyarakat akan merasakan gimana harga-harga barang-barang semakin mahal. Jadi dari kondisi ekonomi sekarang terasa sulit, tapi dampaknya bisa berasa sampai ke ibu rumah tangga juga, ke dompet-dompet kita, karena tidak selinear dengan kenaikan pendapatan atau gaji masyarakat. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat rantainya nih panjang nih di balik kenaikan harga. Jadi ketika harga barang yang mengalami kenaikan, berarti ada bahan baku, kemudian biaya produksi sampai ke harga barang, harga jualnya. Berarti sesederhana seperti ini rantainya, tapi kita itu biasanya tuh nggak aware. Ya. Nah, tapi kita juga biasanya tuh nggak sadar bahwa prosesnya itu tuh
rantai pasoknya akan seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu Mbak, apakah kondisi sekarang ini itu termasuk pola yang wajar atau bagaimana? Oke, kalau ditanya soal pola yang wajar atau enggak sih akan adanya kenaikan harga ini. Jadi perlu teman-teman investor ketahui juga nih Mbak, bahwa kenaikan harga atau inflasi itu ada batas targetnya yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana targetnya itu di kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Kalau misalkan masih di dalam range tersebut, maka kenaikan-kenaikan harga ini masih bisa dianggap dalam batas wajar. Tapi kalau sudah di atas range tersebut, bisa dikatakan tidak wajar. Nah, tapi kita perlu ketahui juga apakah kenaikan harga barang ini berlaku pada seluruh sektor. Apakah cuma energi saja, jasa ataupun pangan yang naik? Kalau misalkan kenaikan harga ini berlaku pada semuanya atau secara umum, bisa dikatakan juga tidak wajar. Dan kita juga perlu tahu nih Mbak, bahwa yang menyebabkan kenaikan harga saat ini itu bisa diakibatkan karena adanya tensi geopolitik di Timur Tengah. Di mana Timur Tengah ini masalahnya adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ketika terjadi konflik kemarin, harga minyak naik banget dan itu bisa dirasakan sama berbagai kalangan di dunia ini ya Mbak ya. Dan yang kedua, menimbulkan faktor domestik. Jadi ketika harga minyak naik, itu menyebabkan bahan baku naik. Tadi saya sudah sebutkan juga biaya transportasi naik, distribusi naik, sampai ke biaya produksi produk barang tersebut naik. Nah, kenaikan harga minyak tersebutlah yang menjadi pembeda nih Mbak, antara yang biasanya atau pola sebelumnya dari pola yang sekarang. Kayak gitu sih. Oke. Berarti kalau dari jawabannya Mbak Visila, aku bisa simpulin jadi ada dua hal yang jadi pembeda. Berarti yang pertama itu skala kenaikan yang menyeluruh, dan faktornya itu tuh berasal dari luar. Betul, kondisi ada faktor global dan juga faktor domestik tadi. Betul, berarti geopolitik Timur Tengah ini yang membuat kondisi sekarang itu tuh terasa berbeda. Betul. Kalau boleh kita zoom gambaran besarnya, apa sih yang sedang terjadi secara makro yang bikin Indonesia itu tuh ikut kecipratan lah? Oke, nah nih mungkin sekarang Indonesia mengalami tekanan di pasar ekonominya ya Mbak ya. Jadi ketika terjadi kondisi geopolitik tadi atau adanya tensi perang di Timur Tengah, itu menyebabkan para investor itu beralih ke dari pasar yang mungkin sekarang emerging market seperti Indonesia itu ke aset yang lebih dianggap aman atau safe haven, contohnya dolar ataupun emas. Jadi ketika ada peralihan dari investor ini atau terjadi capital outflow, itu akan menekan dari pasar saham maupun pasar obligasi, sehingga Indonesia juga mengalami tekanan. Makanya ketika dolar naik, rupiah otomatis melemah, kayak gitu Mbak. Oke, menarik ya. Jadi kalau kita bisa katakan ada dua jalur tekanan. Satu langsung dari financial lewat capital outflow-nya. Betul. Salah satu lagi ke ekonomi real lewat harga minyak. Dan harga minyak yang karena akibat pelemahan rupiah tadi. Oke, nah berarti kan keduanya ini berjalan bersamaan nih. Betul. Nah Mbak, ini kan sering membuat orang tuh bingung dengan istilah emerging market. Nah bisa dijelaskan nggak Mbak ke teman-teman Sofest maupun Sobat Insight yang sedang menonton podcast kita? Oke, tadi sempat di-spill sedikit ya Mbak terkait dengan emerging market. Jadi pada saat ini Indonesia memang statusnya masih di dalam emerging market atau pasar negara berkembang. Nah, emerging market tertekan itu artinya investor asing yang tadinya menyimpan aset di pasar negara berkembang itu akan beralih keluar dari negara berkembang tersebut mungkin menuju ke negara yang lebih maju. Salah satunya itu beralih aset menjadi kepemilikan di aset dolar ataupun emas tadi. Sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Ketika adanya capital outflow itu akan menekan kurs dari rupiah kita karena para investor global khususnya itu beralih ke aset safe haven tadi. Oke, berarti ketika resiko risk off Indonesia ikut kena karena kita masuk dari kategori si emerging market. Betul. Nah, berarti uangnya ditarik ke si safe haven. Betul. Rupiah umumnya kan rupiah melemah, jadi menjadi salah satu yang paling sering jadi perhatian masyarakat. Tentu rupiah ya Mbak. Betul. Angka 18.000 terasa seperti headline yang membuat banyak orang khawatir. Betul. Kita lihat data tanggal 4 sampai 5 Juni 2026 itu rupiah itu berada pada 18.093 per dolar AS. Lalu pada 8 Juni 2026 itu rupiah melemah lagi. Betul. Lebih tinggi ke 18.171 rupiah per dolar AS berdasarkan data Bank Indonesia. Nah, dari sudut pandang Insight Investment Management, kenapa nih rupiah bisa masuk ke area 18 ribuan? Oke, benar
banget Mbak, bahkan sempat tertinggi di 18.200-an ya. Memang saat ini kondisi rupiah masih cukup tertekan. Nah, jadi pelemahan rupiah itu bisa diakibatkan oleh dua faktor lagi, faktor global ataupun faktor domestik. Nah, faktor globalnya ini mencakup konflik geopolitik yang ada di Timur Tengah. Balik lagi yang tadi sudah kita sebutkan ya Mbak ya. Dimana ketika terjadi konflik, demand safe haven itu naik. Jadi orang-orang beli dolar, dolarnya ikut menguat dan rupiah justru melemah kayak gitu ya Mbak. Dan yang kedua, karena adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed. Ketika suku bunga The Fed itu meningkat, akan menarik investor untuk banyak belanja menggunakan dolar. Makanya dolar akan menguat dan kurs mata uang lain cenderung melemah kayak gitu. Dan yang kedua, faktor domestik nih Mbak. Adanya kekhawatiran fiskal Indonesia. Jadi saat ini investor mungkin lebih mencermati kondisi fiskal Indonesia. Kemarin itu ketika inflasi naik, sebenarnya BI sudah mulai intervensi dengan menaikkan suku bunga hingga 3 kali ya. Totalnya sekarang sudah ada di level 5,75%. Di mana kenaikan suku bunga tersebut tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga kedepannya untuk menjaga inflasi. Tapi melihat respon tersebut, rupiah justru masih melemah dan sekarang bisa kita katakan bahwa investor cenderung mencermati kebijakan fiskal Indonesia, kemudian arah inflasi dan juga capital outflow. Apakah masih banyak asing yang keluar atau sekarang sudah mulai masuk lagi nih ke pasar Indonesia kayak gitu Mbak. Oke, berarti ada dua faktor utama. Yang pertama eksternal dari geopolitik dan potensi kenaikan The Fed plus kekhawatiran fiskal Indonesia yang membuat persepsi resiko Indonesia itu tuh akan mengalami kenaikan. Nah, kombinasi keduanya ini yang membuat rupiah ini nih susah nih untuk menguat. Lalu dampak yang sekiranya paling terasa buat kita di kehidupan sehari-hari itu gimana sih Mbak? Seperti apa? Mungkin terkait dengan pelemahan rupiah itu bisa dirasakan langsung ya Mbak kepada investor dan juga ekonomi real. Dimana kalau bagi investor itu bisa terjadi pelemahan pada pasar obligasi dan juga pasar saham. Kita bisa cek datanya sampai sekarang IHSG mungkin masih mengalami penurunan terus gitu ya. Dan yang kedua terhadap dampak ekonomi real. Salah satu contohnya terkait dengan kenaikan harga pangan. Nah, pelemahan rupiah ini kan memicu outflow atau asing keluar dari pasar Indonesia sehingga memicu juga terjadinya kenaikan yield obligasi, di mana kenaikan yield obligasi ini mengakibatkan harga obligasi semakin turun. Makanya beberapa instrumen pendapatan tetap, salah satunya reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi dalam jangka pendek ini mungkin mengalami tekanan atau mungkin bisa kita bilang minus gitu ya. Dan kemudian begitupun di pasar saham, hampir seluruh sektor itu mengalami tekanan juga Mbak. Mungkin seperti sektor energi ataupun eksportir itu masih berpotensi mengalami penguatan, tapi secara general pasar saham pun mengalami penurunan di berbagai sektornya. Dan yang kedua, bagi pelaku usaha Mbak, mungkin berasa tekanannya sekali karena jika tidak ada penyesuaian harga jual, itu akan mengurangi margin keuntungan dari para pelaku usaha tersebut akibat bahan baku yang naik. Seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa investor ini kena dampak dari sisi bonds maupun si equity-nya. Pelaku usaha itu kena di biaya bahan baku. Masyarakat kenanya di kenaikan otomatis kalau harga jual barang itu semakin mahal, masyarakat belanjanya akan semakin mahal juga. So, ada 3 lapisan sekaligus nih Mbak. Dan Bank Indonesia akhirnya benar kata Mbak melakukan keputusan untuk bereaksi nih, menaikkan suku bunga sampai ke 5,75%. Dengan keputusan yang sebenarnya tuh banyak dipertanyakan juga. Nah, ketika BI rate ini naik 25 basis point kembali menjadi 5,75%. Nah, kalau kita nanya nih pendapat Insight dan juga Mbak Visila, kenapa sih akhirnya BI ini memutuskan untuk mengambil langkah ini dan kira-kira apa artinya bagi pasar? Oke, tadi sempat saya sebutkan juga ya Mbak, kita udah ngobrol bahwa BI ini menaikkan BI rate, menaikkan suku bunga itu dalam rangka untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan kedepannya untuk mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, aset rupiah ini akan dianggap menarik bagi investor global sehingga capital outflow bisa dikurangi. Nah, yield instrumen keuangan itu juga meningkat ya Mbak ya. Mungkin memang kenaikan yield ini bisa menekan pasar obligasi dalam jangka pendek, tapi ketika yield mulai stabil atau mulai normalize, instrumen pendapatan tetap seperti salah satunya reksadana pendapatan tetap itu akan lebih menarik ke depannya dan baik untuk mulai diakumulasi secara bertahap. Oke. Nah, itu kan terkait dengan dampaknya nih, tapi yang saya lihat itu tuh banyak masyarakat yang langsung menganggap ketika suku bunga naik itu tuh pasti kondisinya itu tuh buruk. Oke. Nah, kalau dari sisi ekonomi dan market itu tuh
dampaknya apakah selalu negatif atau gimana? Oke, sebenarnya saat ini kenaikan suku bunga itu kan akibat adanya pelemahan rupiah ya Mbak ya. Tapi kita bisa lihat dari dua sisi, nggak semuanya selalu buruk akan adanya kenaikan suku bunga ini. Nah, mungkin yang pertama dampaknya itu bisa membantu untuk menstabilkan nilai rupiah dan menekan capital outflow tadi. Tapi di sisi lain memang kenaikan suku bunga ini bisa meningkatkan cost of fund dan menekan valuasi saham. Kalau di pasar obligasi, kenaikan suku bunga ini memang berbanding terbalik dengan harga obligasi. Ketika suku bunga naik, yield obligasi akan naik, tapi harga obligasi akan turun. Nah, seperti yang sudah tadi saya sebutkan juga, mungkin dalam jangka pendek, instrumen pendapatan tetap seperti reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi dalam jangka pendek memang tertekan. Mungkin harganya sempat minus gitu ya, karena adanya kenaikan yield obligasi akibat suku bunga yang naik juga. Namun dalam jangka panjang, ketika yield obligasi sudah mulai stabil, itu akan cukup menarik Mbak, karena kupon obligasi yang baru dikeluarkan pasti akan menawarkan yield yang lebih tinggi dibandingkan obligasi yang sebelumnya. Dan itu baik untuk para investor cermati untuk akumulasi secara bertahap. Oke, menarik banget nih. Berarti dampaknya ini campuran ya, nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif. Ada sisi positifnya untuk stabilitas rupiah, tetapi ada juga cost untuk emiten dan juga kredit. Betul. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap pun ikut berpengaruh di jangka pendek. Nah, di tengah situasi ini Mbak, kalau saya sebagai investor melihat ketika IHSG-nya turun, misalnya hari ini IHSG-nya turun, apa sih yang seharusnya saya perhatikan selain headline? IHSG turun. Setuju, gitu. Karena biasanya investor tuh panik ya lihat berita IHSG turun sekian persen, reksadana pendapatan tetap minus sekian persen. Bener banget. Sebenarnya bagi para investor perlu jaga emosi kita ya, supaya tidak langsung panik melihat satu headline berita aja gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator nih Mbak yang perlu diperhatikan oleh para investor sebelum akhirnya mengambil keputusan dalam berinvestasi. Mungkin yang pertama kita lihat dari pelemahan rupiah. Apakah pelemahan rupiah ini berlangsung dalam jangka yang panjang atau hanya sementara? Yang kedua, dari yield SBN atau yield obligasi yang tenornya jangka panjang. Mungkin kita bisa bilang yield 10 tahun ya. Apakah kenaikan yield ini juga ikut serta akibat kenaikan yield US Treasury? Biasanya kalau yield US Treasury itu naik, yield obligasi Indonesia juga akan naik. Atau yieldnya naik karena fundamental Indonesia yang buruk. Kita perlu perhatikan itu. Nah, yang ketiga terkait dengan inflasi. Apakah inflasi Indonesia ini masih terkendali atau masih dalam batas wajar? Dan yang keempat, kita bisa lihat dari BI rate atau suku bunga Bank Indonesia ya Mbak ya. Apakah kedepannya masih ada potensi naik atau sudah mulai stabil? Dan yang kelima terkait dengan foreign flow tadi. Apakah masih banyak nih asing yang keluar mencatatkan net capital outflow atau masih dalam jangka menengah ke depan udah mulai banyak asing yang masuk lagi? Dan yang terakhir kita bisa cek dari fundamental Indonesia seperti defisit APBN, cadangan devisa, dan lain-lainnya. Kalau misalkan kita lihat rupiahnya, pelemahan rupiah itu hanya terjadi sementara dan memang diakibatkan karena tensi global ya, geopolitik di Timur Tengah tadi, kemudian kenaikan yield itu hanya sementara, inflasi masih sangat terkendali, dan fundamental ekonomi Indonesia ini masih sehat, investor seharusnya tidak terlalu panik ya Mbak ya. Dan pelemahan yang terjadi di pasar ini kita bisa bilang sebagai fase penyesuaian. Jadi data-data tersebut tadi yang bisa dijadikan oleh investor sebagai indikator sebelum akhirnya menentukan untuk berinvestasi. Oke, menarik banget nih. Berarti kalau kami sebagai investor melihat market merah, IHSG headline itu turun, bagaimana sebenarnya manajer investasi bekerja di balik layar nih? Oke. Dari sisi manajer investasi sendiri, ketika rupiah melemah, BI rate naik, dan market lebih volatile seperti sekarang, apa yang biasanya menjadi fokus utama dalam mengelola portofolio? Nah, ini menarik banget ya Mbak. Sebagai MI, fokus utama kita berubah. Jadi bukan hanya mengejar return setinggi-tingginya, tapi kita lebih fokus kepada pengelolaan risiko terlebih dahulu. Jadi MI menjaga likuiditas dalam portofolio untuk tetap memadai dan menambah cadangan kas untuk mengantisipasi terjadinya redemption yang besar dari para investor. Karena kita tahu ya Mbak, mungkin ketika marketnya lagi turun, banyak investor yang melakukan penjualan aset-asetnya, salah satunya aset reksadana. Jadi kita jaga kebutuhan kas atau likuiditas supaya bisa mengantisipasi redemption dalam jumlah besar tadi. Yang kemudian MI juga biasanya akan mengadjust durasi dari portofolio obligasi. Mungkin yang tadinya durasinya cukup panjang, durasi tersebut bisa dikurangi agar tidak terlalu berfluktuasi terhadap perubahan suku bunga.
Dan yang terakhir, kita lebih fokus untuk menjaga kualitas kredit dari underlying portofolio reksadana kami. Oke, jadi ini ilmu yang baru dan insight yang baru. Jadi Sofest ternyata manajer investasi itu tuh tidak semata hanya melihat return saja. Betul. Jadi prioritas pertama itu bukan hanya mengejar return. Nah, ini pola yang mungkin berbeda dan Sofest dan juga Sobat Insight yang sedang menonton itu merasakan nih insight-nya nih berbeda banget nih. So, dari banyak orang yang biasanya membaca berita, kira-kira nih Mbak, kalau volatilitas seperti ini, apakah ini artinya si MI itu langsung mengubah strategi atau mengubah portofolionya secara besar-besaran, ataukah si MI-nya ini juga menggunakan strategi wait and see? Oke, nggak selalu sih Mbak. Jadi ketika pasar sedang volatile dalam jangka pendek, MI itu tidak serta-merta mengganti portofolionya besar-besaran. Tapi kita lihat dulu, apakah yang terjadi di pasar ini atau volatilitas yang terjadi itu dalam jangka panjang atau hanya sementara saja. Nah, kalau fundamentalnya nggak berubah, MI itu lebih fokus untuk menjaga likuiditas, kemudian menjaga durasi portofolio menjadi lebih pendek supaya tidak terlalu volatile, dan yang terakhir menjaga kualitas kredit dari underlying portofolionya. Oke, berarti kesimpulannya nih nggak selalu ya. Betul. Perlu evaluasi yang bertahap dan terukur. Cek dulu apakah fundamentalnya berubah, baru teman-teman MI mengambil langkah. Betul. Ini pelajaran yang sangat relevan juga buat kita sebagai investor-investor individual. Nah, bicara soal investor reksadana nih Mbak. Kalau kita melihat portofolio turun karena kondisi market seperti ini, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Oke, nah ini mungkin yang menjadi penasaran juga bagi para penonton ya Mbak ya. Dalam kondisi pasar yang saat ini, sebenarnya sebagai investor itu perlu ngapain? Nah, yang perlu bisa saya bilang sih, pertama kita perlu cek dulu tujuan investasinya apa. Apakah tujuan investasinya untuk dana darurat atau memang untuk dana nanti dana masa depan, pensiun dan lain-lainnya. Yang kedua perlu diperhatikan dari horizon investasi atau horizon waktunya. Apakah untuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Dan yang terakhir penting banget untuk mengetahui profil risiko nasabah. Apakah konservatif, moderat ataupun agresif. Nah, investor yang ingin lebih defensif, kita arahkan untuk mengelola strategi investasinya lebih defensif kepada reksadana yang cenderung lebih liquid seperti reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang juga dari segi profil risikonya konservatif dan cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, bagi investor yang punya profil risiko konservatif, memiliki strategi investasi yang defensif dan menjaga kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek itu sangat penting ya Mbak. Mungkin saya bisa cerita sedikit bahwa salah satu instrumen investasi yang cocok dijadikan sebagai sarana parkir dana itu adalah reksadana pasar uang. Teman-teman Sofest maupun teman-teman Sobat Insight bisa kulik-kulik di aplikasi iOfest, dan minimum investasinya itu tuh sangat terjangkau Mbak, yaitu Rp10.000 saja. So, daripada beli kopi setiap hari dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, bagaimana kalau uangnya bekerja untuk kita kan Mbak, dengan nominal yang sangat terjangkau yaitu Rp10.000. Betul. Nah, jadi langkah pertama, ini kita back to topik lagi. Jadi langkah pertama itu tuh bukan langsung jual atau beli, tetapi kita harus mengecek ulang. So, untuk teman-teman Sofest maupun teman-teman Insight, berarti ada tujuan investasinya, horizon waktu, profil resiko, dan yang terakhir kebutuhan likuiditas. Dan bagi investor yang konservatif, reksadana pasar uang itu bisa menjadi apa tadi istilahnya? Sarana parkir dana. Parkir dana sambil menunggu kondisi market yang jauh lebih baik stabil. lagi. Oke. Nah Mbak, satu pertanyaan yang paling sering investor tanyakan nih. Betul. Saat kondisi seperti ini, itu kita harus ngapain sih? Apakah kita panik atau enggak untuk menghadapi kondisi seperti ini? Jadi di kondisi saat ini, para investor bukan saatnya panik, tapi harus tetap rasional dan tetap memperhatikan, balik lagi tadi, tujuan investasinya seperti apa, horizon waktu investasinya, dan juga profil risiko para investor. Tentu penting juga untuk diversifikasi portofolio para investor pada instrumen investasi.
Oke, berarti bukan saatnya panik, tapi juga bukan saatnya tutup mata. Yang sehat adalah yang tetap rasional, diversifikasi, dan sesuaikan dengan profil resiko dan juga kebutuhan likuiditasnya. Betul. Nah, ini adalah jawaban yang mudah diucapkan, Mungkin tapi sulit untuk sulit dilakukan, dipraktekkan oleh teman-teman Sofest di rumah maupun teman-teman dari Sobat Insight. Dan itulah kenapa podcast seperti ini nih, Mbak, diadakan supaya teman-teman di rumah, Sofest maupun Sobat Insight itu tuh punya landasan berpikir yang jauh lebih kuat. Betul. Oke, Mbak, sampai juga nih kita di penghujung podcast kali ini. Seru banget. Seru banget ya. Boleh kasih satu insight kepada Sofest di rumah maupun juga Sobat Insight atau nge-wrap kesimpulan podcast kita pada hari ini? Oke, Sobat Insight dan juga Sofest, volatilitas memang merupakan bagian dari perjalanan investasi. Tapi sebagai investor, nggak perlu panik. Yang penting tetap rasional dan perhatikan tujuan, profil risiko, dan juga horizon waktu investasi kalian. Dan yang terpenting tetap terdiversifikasi ya. Terima kasih banyak Mbak Visila atas insight dan juga perspektif yang sudah dibagikan pada podcast kali ini. Satu hal yang paling saya ingat dari obrolan kita hari ini yaitu volatilitas itu bukan musuh investor. Yang menjadi musuh adalah ketika keputusan yang dibuat tanpa pemahaman. Dan semoga episode ini bisa menjadi bekal bagi Sofest semua untuk membuat keputusan yang jauh lebih cermat dan tenang. Saya Cendri Sudirman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode AyoCast by AyoFest berikutnya. Bye-bye. Terima Thank kasih you ya, Mbak Mbak. Cendri.